Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang, wah, ini keren banget. Cerita ini dari kitab klasik 1001 Malam, tapi mungkin salah satu yang jarang banget kita dengar. Dan ini bukan cuma cerita pengantar tidur ya, ini adalah pelajaran yang dalam banget soal komunikasi dan kepercayaan. Nah, ini dia kalimat pembuka yang khas banget dari Ratu Syahrazad. Begitu kita dengar ini, kita langsung tahu, oke, kita diajak masuk ke sebuah dunia di mana kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Sebuah dunia di mana sebuah cerita bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, gimana caranya kamu bisa menuduh orang yang paling punya kuasa langsung di depan mukanya? Kayaknya hampir mustahil kan? Tapi tenang, kisah ini punya jawaban yang super cerdas dan sama sekali nggak terduga. Yuk kita mulai. Cerita kita berpusat pada seorang raja. Tapi bukan raja biasa. Dia punya kebiasaan yang cukup unik nih. Sering banget keliling kerajaannya sambil menyamar jadi rakyat biasa. Tujuannya supaya dia bisa lihat sendiri, merasakan sendiri gimana kehidupan rakyatnya, tanpa filter atau laporan basa-basi dari istana. Nah, pada suatu hari, pas lagi menyamar, raja ini kehausan. Dia berhenti di sebuah rumah buat minta minum. Gak lama, seorang perempuan cantik keluar membawakan air dan seketika itu juga si raja langsung terpikat. Situasinya jadi pelik, karena ternyata suami si perempuan ini lagi nggak di rumah, lagi pergi jauh. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Si perempuan ini, dia sadar betul niat si tamunya ini. Tapi, apa yang dia lakukan? Dia nggak panik, nggak marah-marah, apalagi main usir. Sebaliknya, dia pakai otaknya. Dia pakai strategi yang wah cerdas banget. Coba perhatiin deh langkah-langkahnya. Pertama, tamunya ini dipersilahkan masuk. Kedua, bukannya diajak ngobrol, malah dikasih buku buat dibaca. Ketiga, dia pamit dengan sopan, bilang mau siap-siap sebentar. Aneh kan? Kenapa malah disuruh baca buku? Sebenarnya apa sih isi buku itu? Dan ini dia jawabannya. Buku itu ternyata bukan sembarang buku. Isinya adalah penjelasan detail tentang ganjaran dan hukuman Tuhan yang mengerikan bagi orang yang berzina. Wah, ini semacam pengingat yang sangat kuat dan langsung ke intinya. Efeknya langsung kena. Raja ini langsung merinding. Rasa takutnya kepada Tuhan seketika itu juga mengalahkan nafsunya. Dia langsung mengembalikan buku itu dan buru-buru pergi dari rumah itu. Hebat kan? Masalah pertama selesai dengan elegan, tanpa ada satupun kata celaan. Tapi ceritanya belum selesai. Satu masalah beres, malah muncul masalah baru yang jauh lebih rumit dan merusak. Semua ini dimulai saat sang suami akhirnya pulang dari perjalanannya. Jadi si istri ini kan orangnya jujur ya. Dia ceritakan semua kejadian itu ke suaminya. Harapannya, suaminya bakal bangga dengan kecerdikan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Pikiran suaminya malah dipenuhi prasangka. Dia malah curiga jangan-jangan raja udah ngapa-ngapain istri gue. Dan rasa curiga ini bukan cuma ada di dalam kepala loh. Ini bener-bener jadi racun dalam pernikahan mereka. Si suami mulai menjauhi istrinya. Selama berbulan-bulan, hubungan mereka jadi dingin dan renggang. Pernikahan mereka ada di ujung tanduk. Keluarga si istri akhirnya sadar ada yang nggak beres. Mereka memutuskan membawa masalah ini ke hadapan raja. Tapi gimana caranya? Nggak mungkin kan mereka langsung bilang suaminya nggak baikan istrinya, apalagi sampai menyeret nama raja. Bahaya banget. Jadi mereka pakai cara yang sangat diplomatis, lewat perumpamaan. Mereka mengadu begini, ada seorang penyewa yang dulu rajin menggarap ladangnya, tapi sekarang ladang itu ditinggalkan begitu saja. Tentu saja, ladang di sini maksudnya adalah si istri. Menggarapnya itu artinya menjalankan kewajiban suami. Dan meninggalkannya ya berarti suaminya sekarang mengabaikan istrinya. Cara yang sangat halus untuk menyampaikan masalah pelik. Rajanya kan cerdas ya, dia langsung paham maksud perumpamaan itu. Dia pun memanggil si suami dan bertanya, "Kenapa kamu menelantarkan ladangmu?" Nah disinilah si suami memberikan jawaban yang jauh lebih berani, lebih berbahaya, dan dia pakai perumpamaannya sendiri. Coba deh kita resapi kalimat ini. Ini bukan sekedar pembelaan diri. Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat-sangat serius yang dibungkus dengan sangat hati-hati di dalam sebuah metafora. Oke, mari kita bedah. Ladangku itu istrinya, dan singa simbol kekuatan, kekuasaan, dan pemangsa. Siapa lagi kalau bukan raja itu sendiri? Jadi, dengan satu kalimat itu, si suami secara nggak langsung bilang, "Saya menjauhi istri saya karena saya curiga Anda, wahai raja, telah mengganggunya."
Ini momen yang tegang banget kan? Nah, gimana coba reaksi seorang raja kalau dituduh kayak gitu di depannya? Normalnya pasti marah kan? Tapi raja yang satu ini justru menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia paham situasinya secara utuh dan dia membalas tuduhan itu dengan kecerdasan yang setara. Ini jenius banget. Coba kita perhatikan. Dengan satu kalimat, sang raja berhasil melakukan 3 hal sekaligus. Pertama, dia meyakinkan sang suami tentang kesetiaan istrinya, sawah sebagus itu. Kedua, dia membersihkan namanya sendiri, singa tak akan bisa merusaknya. Dan ketiga, dia memerintahkan sang suami untuk kembali pada istrinya, garaplah sawahmu. Jadi, secara ringkas, raja menggunakan kebijaksanaannya buat memecahkan kode dari setiap perumpamaan. Dia memberikan jaminan bahwa ladang itu aman dari singa, lalu memerintahkan agar keharmonisan rumah tangga dipulihkan. Kepercayaan yang sempat rusak pun berhasil diperbaiki, dan pernikahan mereka selamat. Lantas, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang luar biasa ini? Ini jelas lebih dari sekedar dongeng. Ini bisa dibilang semacam studi kasus tentang komunikasi antar manusia. Kisah ini nunjukin ke kita kalau terkadang cara kita menyampaikan sesuatu itu sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Cerita ini juga menggarisbawahi betapa berbahayanya prasangka dan betapa krusialnya sebuah kepercayaan dalam sebuah hubungan. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita semua. Dalam menghadapi sebuah kebenaran yang pahit atau situasi yang pelik, mana yang lebih baik? Bersikap terus terang, belak-belakan, atau justru bersikap diplomatis seperti di cerita ini? Mungkin nggak ada jawaban yang mutlak benar. Coba deh Anda pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.